Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat izinnya lah kita bisa berkumpul di pagi hari ini yang ceria ini. Terima kasih Dr. Feni untuk perkenalannya. Baiklah, yang saya pagi ini mendapat tugas untuk menyampaikan topik kiat sukses puasa Ramadan tanpa gangguan pencernaan. Alhamdulillah hari ini kita sudah masih di minggu pertama ya, minggu pertama. Terus terang saja memang minggu pertama ini adalah minggu yang cukup berat dalam tanda petik untuk pasien-pasien yang punya masalah lambung. Ya, buat orang normal pun juga demikian ya kan, karena memang mungkin ada merasakan tidak nyaman ya, karena ada perlu penyesuaian. Oleh karena itulah maka ini penting, artinya hal ini yang saya sampaikan, apa sih permasalahan kesehatan khususnya lambung yang timbul, kemudian juga akan saya sampaikan tip and tricksnya begitu ya. Jadi ya saya usahakan paparan ini setengah jam sehingga nanti ada waktu kita untuk berdiskusi lebih lanjut. Ya, ya ini ada beberapa hal ini ya, silakan. Saya punya Instagram, tadi saya sebutkan nih Instagram, Twitter, silakan ya. Kemudian saya juga punya blog yang juga bisa dilihat, sebagian juga ada topik-topik tentang puasa. Ya, saya rasa ini yang selalu disampaikan di berbagai kesempatan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi intinya adalah bahwa ini memang untuk orang yang beriman, itu yang poin pentingnya. Saya sampaikan berbagai kesempatan, saya sampaikan bahwa niatkan kita ini untuk puasa Ramadan dalam rangka ibadah. Terlepas nanti kita mendapat hikmah sehat, itu adalah hikmah sehatnya. Jadi ini yang mesti kuat dulu. Nah, ketika kita merasakan tidak nyaman segala macam karena kita niatkan ini dalam rangka ibadah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi ini poinnya adalah untuk orang-orang yang beriman. Jadi memang kalau masih tanggung-tanggung imannya ya kayaknya sih susah nih kalau untuk dipaksa untuk tidak mesti berpuasa dengan berbagai macam hal begitu ya. Nah, selain itu juga kita sampaikan bahwa inilah konsep di dalam Islam bicara soal makan minum ya, wakulu wasrobu wala tusrifu. Jadi Anda silakan makan minum tapi jangan berlebih-lebihan gitu. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang berlebihan ya. Dan di Ar-Rahman juga disampaikan bahwa kita ini harus selalu dalam keadaan keseimbangan, nanti disebutkan. Lambung kita itu sejatinya ada asam lambung yang luar biasa kerasnya bisa merusak lambung, kemudian lambung juga mempunyai dinding lambung yang untuk mempertahankan lambung. Jadi kalau keseimbangan ini kita ganggu, sunatullah ini kita ganggu, ya akan sakit gitu loh. Jadi sejatinya orang sakit itu ya karena tidak bisa menjaga keseimbangan. Intinya seperti itu. Dan juga jadi peringatan. Walaupun ini masih dipertanyakan sahih atau tidak sahihnya, tapi ya ini kita ambil sisi positifnya bahwa berpuasalah kamu, tentu kamu akan menjadi sehat. Jadi ini basic di dalam kita melakukan puasa Ramadan agar kita bisa mendapatkan hikmah sehat dari puasa Ramadan ini. Jadi ini hal-hal yang, tapi sebenarnya dalam kehidupan kita juga demikian ya. Jadi kalau kita selalu ingat lagi makannya enak, ya stop itu makannya. Ya kalau mungkin pernah dengar cerita bagaimana Dr. Mahathir di umur 90 bisa jadi Perdana Menteri, simpel aja katanya, saya akan kalau ketika makanan itu enak maka dia akan berhenti sebelum itu kenyang gitu ya, dia akan berhenti, stop, udah enak udah jangan diterusin. Kalau kita enak malah didobel-dobelin, nah ini yang jadi masalah jadi akhirnya. Masih ngikutin Dr. Feni ya? Prof. Ya, maaf. Karena kalau ada sesuatu nih kadang-kadang kalau Zoom ini kan kita nggak lihat audiens. Iya benar, Prof. Ya, Setuju, Prof. kalau di depan di ruangan saya bisa lihat nih mimiknya kayak apa. Kalau ini saya mesti cuma baca slide saja. Oke, jadi ini yang kami riset di tahun 2000 dipublish 2016, riset tentu beberapa tahun sebelum, artinya dikumpulkan beberapa waktu sebelumnya ya. Ini yang alhamdulillah ini paper saya ini sudah disitasi puluhan artikel-artikel lain dari seluruh dunia ya, yang menyebutkan bahwa
Ramadan fasting decreases body fat but not protein mass. Jadi intinya adalah bahwa kita berpuasa ini justru nurunin lemak gitu loh. Tapi protein itu tidak. Kita tahu protein ini adalah sesuatu untuk daya tahan tubuh, untuk membangun massa tubuh, ya, untuk kesehatan kita. Jadi only body fat ini yang lemak itu yang dikurangin gitu. Lemak itu yang bisa nimbun dari mulai pembuluh darah di otak, pembuluh darah di jantung, kemudian di liver, di kandung empedu membentuk batu kandung empedu. Jadi ini yang kita mesti bersyukur, alhamdulillah kita mendapat kewajiban untuk puasa Ramadan. Karena tadi nih, ini studi saya, alhamdulillah ini kita kerjakan di RSCM yang menjadi respondennya adalah dokter, perawat, ahli gizi. Dan saya sebutkan tadi, alhamdulillah ini paper di 2016, tapi saya lihat terus banyak yang mensitasi ini. Jadi ini merupakan suatu hal lah yang artinya konsep kita berpuasa itu seperti di sini gitu. Jadi nggak usah takut kalau Anda berpuasa jadi kurus, jadi sakit. Bahkan saya sedih sekali beberapa waktu yang lalu ada dokter, saya nggak ngerti, mungkin dokter itu tidak mengerti, menyebutkan daya tahan tubuh bisa terganggu di puasa Ramadan. Tidak, ini sudah kita buktikan kok, orang berpuasa Ramadan itu daya tahan tubuhnya akan lebih meningkat dibandingkan orang yang tidak berpuasa.